Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriya Nabila dengan NIM 230114454. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Nah, yang pertama, apa urgensi mempelajari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan? Menurut saya, mata kuliah Tata Kelola Kehutanan ini memiliki peran yang sangat penting, karena kita tahu hutan merupakan sumber daya alam strategis yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola kehutanan yang baik diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam hutan dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek konservasi. Selain itu, kita bisa lihat beberapa bulan yang lalu, Indonesia itu menghadapi berbagai permasalahan kehutanan seperti deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar, konflik lahan, serta degradasi lingkungan. Nah, menurut saya mata kuliah ini sangat penting karena saya sebagai mahasiswa dapat memahami berbagai kebijakan, regulasi, mekanisme pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu juga, mata kuliah tata kelola kehutanan ini sangat penting karena bisa memberikan pemahaman mengenai peran berbagai aktor dalam pengelolaan hutan seperti dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, hingga organisasi internasional. Sehingga kesimpulannya adalah, menurut saya dengan mempelajari mata kuliah tata kelola kehutanan ini sangat penting karena dapat membentuk pemahaman mengenai pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan. Mahasiswa juga dapat mendukung pelestarian lingkungan dan juga dapat memberikan rekomendasi yang strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehutanan. Nah, selanjutnya, rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan, di mana pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, serta kebakaran hutan dan lahan, di mana penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat mengurangi kerusakan hutan serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Lalu yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hutan, di mana pemerintah perlu menyediakan informasi yang terbuka terkait perizinan, penggunaan lahan, serta kondisi kawasan hutan. Transparansi dapat mendorong pengawasan publik dan minimalkan praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam sektor kehutanan. Lalu yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Nah, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan hutan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap sumber daya hutan sekaligus mendorong pengelolaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang keempat, mendorong kolaborasi multi pihak, di mana pengelolaan hutan ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat untuk ikut serta dalam menciptakan tata kelola kehutanan yang lebih efektif dan inklusif. Dan yang terakhir, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kebijakan kehutanan, di mana kebijakan kehutanan harus memperhatikan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan sektor hutan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak. Nah, selanjutnya, bandingkan tata kelola kehutanan di Indonesia dengan negara lain, lalu apa pelajaran yang dapat diambil? Nah, di sini saya akan membandingkan tata kelola kehutanan di Indonesia dengan negara Malaysia, lalu apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Nah, tata kelola kehutanan di Indonesia dengan Malaysia itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi. Namun, Malaysia ini cenderung lebih unggul dalam pengelolaan hutan produksi yang terencana serta penerapan sertifikasi kehutanan berstandar internasional serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan hutan. Sementara itu,
Untuk Indonesia sendiri memiliki keunggulan dalam program perhutanan sosial yang memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Nah, dari perbandingan itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya penguatan pengawasan, penerapan sertifikasi yang konsisten, dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah kerusakan hutan. Namun di sisi lain, Malaysia juga dapat belajar dari Indonesia, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Nah, dengan menggabungkan pengelolaan yang efektif dan partisipatif, tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan ini dapat mudah diwujudkan. Sekian dari saya penjelasan mengenai mata kuliah tata kelola kehutanan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.